Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Azizi dari kelas 7 TPA 1. Saya akan menceritakan kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS adalah putra dari Imran bin Yahar dan ibunya bernama Yakubats. Nabi Musa AS adalah abang kandung Nabi Harun AS. Nabi Musa AS lahir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun, yang pada saat itu Fir'aun mengatakan setiap bayi laki-laki yang lahir pada masa pemerintahan yang dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Dan mendengar berita tersebut, ibu Musa sangat sentak khawatir karena ibu Musa mengandungi bayi laki-laki. Dan Allah mengilhamkan kepada ibu Musa agar menghanyutkan Musa ke tepi sungai Nil. Dan ketika bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil, bayi Musa ternyata mengarah ke istana Fir'aun dan diambil oleh istri Fir'aun saat mandi di tepi sungai Nil. Dan istri Fir'aun membawa bayi tersebut ke Fir'aun dan mengajak untuk merawat bayi laki-laki ini. Dan bayi laki-laki ini hingga dewasa. Dan Fir'aun tidak menyetujuinya karena bayi tersebut adalah bayi dari kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya esok. Tanpa menunggu para pengembala itu pergi, Musa langsung mengambil air di dalam sumur itu untuk memberi minum para kambing dua perempuan itu. Waktu penyusuan berakhir, ibu Musa mengembalikan Musa ke istri Fir'aun. Keesokan harinya, istri Fir'aun membawa bayi Musa ke Fir'aun. Menyuruh Fir'aun, "Cobalah gendong bayi Musa yang lucu ini." Fir'aun pun menggendong Musa. Karena Musa tidak tahu apa-apa, Musa menarik jenggotnya si Fir'aun itu sampai keluar darah. Lalu bayi Musa ditaruh di bawah dan memarahi bayi Musa. Fir'aun mengatakan, "Bayi ini pasti orang yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak." Hanya Fir'aun menyuruh pengawalnya untuk membunuh bayi ini esok hari. Akhirnya istri Fir'aun mempunyai ide agar bayi Musa tidak dibunuh. Istri Fir'aun mengambil roti dan bara api. Jika bayi Musa bisa berpikir, pasti bayi Musa mengambil roti yang lezat itu. Lalu bayi Musa disuruh untuk memilih dari salah satu keduanya. Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulut. Sentak Musa pun terkaget karena kepanasan. Lidahnya terbakar. Musa pun menangis. Istri Fir'aun mengatakan, "Lihatlah, wahai suamiku, jika bayi Musa bisa berpikir, pasti dia mengambil roti yang lezat itu. Tolong urungkanlah niatmu untuk membunuhkan bayi Musa itu." Dari peristiwa itu, Fir'aun tidak jadi membunuh Musa karena bayi Musa sama seperti bayi pada umumnya. Lalu bayi Musa diasuh oleh keluarga Fir'aun sampai tumbuh dewasa. Ketika Musa berjalan-jalan di dekat Mesir, Musa melihat dua kaum sedang berkelahi, yaitu dari kaum Bani Israel dan kaum Kipti. Dan dari kaum Bani Israel meminta tolong dengan Musa. Musa pun berniat membantu karena kasihan. Musa pun membantunya dengan cara meninju
orang Kipti hingga meninggal dunia. Waktu penyusuan berakhir, ibu Musa mengembalikan Musa ke istri Fir'aun. Keesokan harinya, istri Fir'aun membawa bayi Musa ke Fir'aun. Menyuruh Fir'aun, "Cobalah gendong bayi Musa yang lucu ini." Fir'aun pun menggendong Musa. Karena Musa tidak tahu apa-apa, Musa menarik jenggotnya si Fir'aun itu sampai keluar darah. Lalu bayi Musa ditaruh di bawah dan memarahi bayi Musa. Fir'aun mengatakan, "Bayi ini pasti orang yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak." Akhirnya Fir'aun menyuruh pengawalnya untuk membunuh bayi ini esok hari. Akhirnya istri Fir'aun mempunyai ide agar bayi Musa tidak dibunuh. Istri Fir'aun mengambil roti dan bara api. Jika bayi Musa bisa berpikir, pasti bayi Musa mengambil roti yang lezat itu. Lalu bayi Musa disuruh untuk memilih dari salah satu keduanya. Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulut. Sentak Musa pun terkaget karena kepanasan. Lidahnya terbakar. Musa pun menangis. Istri Fir'aun mengatakan, "Lihatlah, wahai suamiku, jika bayi Musa bisa berpikir, pasti dia mengambil roti yang lezat itu. Tolong urungkanlah niatmu untuk membunuhkan bayi Musa itu." Dari peristiwa itu, Fir'aun tidak jadi membunuh Musa karena bayi Musa sama seperti bayi pada umumnya. Lalu bayi Musa diasuh oleh keluarga Fir'aun sampai tumbuh dewasa. Ketika Musa berjalan-jalan di dekat Mesir, Musa melihat dua kaum sedang berkelahi, yaitu dari kaum Bani Israel dan kaum Kipti. Dan dari kaum Bani Israel meminta tolong dengan Musa. Musa pun berniat membantu karena kasihan. Musa pun membantunya dengan cara meninju orang Kipti hingga meninggal dunia. Musa pun bertaubat atas perbuatan yang dilakukannya, yang tidak sengaja dilakukan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Keesokan harinya, Musa pun berjalan-jalan lagi di Mesir dengan perasaan was-was. Seorang laki-laki datang dan membawa kabar kepada Musa bahwa Fir'aun sedang mencari Musa. Maka Musa bergegas meninggalkan Mesir. Selama perjalanan keluar dari Mesir, Musa selalu berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun dan orang-orangnya. Kemudian Musa sampailah di kota Madyan. Musa kehausan dan mencari sumber air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Azizi dari kelas 7 TPA 1. Saya akan menceritakan kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS adalah putra dari Imran bin Yahar dan ibunya bernama Yakubats. Nabi Musa AS adalah abang kandung Nabi Harun AS. Nabi Musa AS lahir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun, yang pada saat itu Fir'aun mengatakan setiap bayi laki-laki yang lahir pada masa pemerintahan yang dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Dan mendengar berita tersebut, ibu Musa sangat sentak khawatir karena ibu Musa mengandungi bayi laki-laki. Dan Allah mengilhamkan kepada ibu Musa agar menghanyutkan Musa ke tepi sungai Nil. Dan ketika bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil, bayi Musa ternyata mengarah ke istana Fir'aun dan diambil oleh istri Fir'aun saat mandi di tepi sungai Nil. Dan istri Fir'aun membawa bayi tersebut ke Fir'aun dan mengajak
mengajak untuk merawat bayi laki-laki ini, dan bayi laki-laki ini hingga dewasa. Dan Firaun tidak menyetujuinya karena bayi tersebut adalah bayi dari kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya esok. Ia menemukan sumur yang ramai orang yang sedang memberi minum kambing-kambingnya. Tampak di belakang 2 orang perempuan menunggu giliran untuk memberi minum kambing-kambingnya. Timbullah rasa iba dari diri Musa. Setelah kedua perempuan itu berpamitan pulang kepada Musa, Musa pun baru menyadarinya bahwa dia sudah jalan terlalu jauh dan dia juga belum makan dan minum. Dan Musa berdoa kepada Allah untuk meminta sesuatu kebaikan dari orang. Engkau turunkan kepadaku, kata Musa. Firaun menyuruh pengawalnya untuk mencari ibu susu si Musa, karena di sekitaran Mesir tidak ada yang bisa untuk menjadi ibu susu Musa. Akhirnya pelayan itu mencari ke pelosok-pelosok Mesir, dan akhirnya ibu susunya jumpa, yaitu ibu Musa sendiri. Lalu ibu Musa disuruh untuk datang ke kerajaan Firaun untuk berhadapan dengan istri Firaun. Ternyata ibu susu tersebut itu adalah ibu kandung Musa sendiri. Akhirnya esok harinya ibu Musa disuruh datang ke istana. Setibanya ibu Musa di istana, ibu Musa diberi hadiah yang sangat besar dan disuruh untuk tinggal di istana saja. Dan ibu Musa menolak untuk tinggal di istana karena ada keluarga yang harus dijaga. Akhirnya ibu Musa meminta bayi Musa dibawa ke rumahnya saja, di rumah ibu Musa sendiri sampai waktu penyusuan berakhir. Setelah waktu penyusuan berakhir, ibu Musa mengembalikan bayi Musa ke istri Firaun. Setelah waktu penyusuan berakhir, ibu Musa mengembalikan bayi Musa ke istri Firaun. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Firaun juga untuk merawat bayi laki-laki, yaitu yang diberi nama Musa.